Dari hasil penyelidikan awal ditemukan fakta baru berdasarkan keterangan pelaku telah menghabisi nyawa dua korban lainnya pada 1,5 tahun lalu. Kedua korban yang semuanya adalah perempuan dikubur di sumur rumah terduga pelaku. Polisi sedang mendalami ada tidaknya hubungan antara ketiga korban yang dibunuh pelaku, termasuk motif pelaku membunuh korban pertama dan korban kedua. Perkembangan terbaru dari kasus mutilasi di Padang Pariaman kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A.A. Regi. Selamat petang Pak Kasat. Selamat petang, Mbak. Bagaimana kronologis penangkapan, apa yang jadi kunci penangkapan yang sudah dikantongi oleh polisi? Ya, baik, Mbak. Jadi dari hasil penyelidikan kami pada saat menemukan potongan tubuh manusia tanpa kepala, tangan, dan kaki, langsung kami melakukan penyelidikan dan dari hasil keterangan para saksi semuanya condong ke eh, pelaku atas nama SP panggilan W ini, Pak. Pelaku pada saat menjalankan aksinya ini sendiri atau ada keterlibatan orang lain? Sementara dari hasil penyidikan kami, pelaku ini adalah pelaku tunggal, jadi pelaku melakukan semua kejahatan ini sendiri aja. Apakah semua bagian tubuh korban ini sudah berhasil ditemukan, Pak Kasat? Sampai saat ini terakhir yang kami temukan baru potongan tubuh, kemudian kaki sebelah kanan, kemudian tangan sebelah kiri dan juga kepala. Sementara bagian tubuh lainnya masih belum ditemukan. Oke. Latar belakang kasus mutilasi ini Pak sampai akhirnya pelaku tega memutilasi dan kemudian juga membuang yang jaraknya juga cukup jauh untuk tubuh korban. Informasi awal memang ada terkait masalah utang piutang, namun hal tersebut masih kami dalami dan kami pastikan dulu. Masih dalam tahap pengembangan. Oke, yang fakta baru yang digali polisi dari pelaku adalah dua korban lainnya selain korban yang ditemukan yang ketiga begitu. Apakah ada hubungan antara tiga korban ini? Ya memang benar Mbak, ada dari hasil pengembangan ada kami temukan korban lainnya. Namun untuk keterkaitan antara korban yang pertama kami temukan dan korban dari hasil pengembangan masih kami dalami dan masih kami cari fakta-faktanya. Pelaku masih muda, kemudian juga korban ketiganya punya kesamaan yakni berjenis kelamin perempuan. Kemudian juga apakah yang bisa digali dari motif pembunuhan yang dilakukan kepada tiga orang korban ini? Tentunya itu pasti akan kami kejar terkait motif, namun sampai saat ini ya masih dalam tahap pengembangan. Nanti apabila fakta-faktanya sudah kami temukan akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Apakah sama utang piutang juga, Pak Kasat? Kemungkinan ada perbedaan, namun ya seperti yang saya sampaikan tadi masih dalam tahap pengembangan. Oke. Melihat apa yang dilakukan oleh pelaku, perbuatannya cukup keji, mutilasi kemudian juga membuang lokasi cukup jauh dilakukan kepada tiga orang korban. Apa kegiatan sehari, apa keseharian dari pelaku ini? Jadi di sini bisa saya sampaikan bahwa untuk korban mutilasi sendiri itu hanya satu yang kami temukan kemarin, kemudian yang korban lainnya dari hasil pengembangan itu belum bisa kami pastikan apakah dimutilasi atau tidak. Jadi demikian, Mbak. Oke. Berarti tadi ada tiga korban ya, semuanya jenis kelamin perempuan. Kemudian dua korban dibunuh 1,5 tahun yang lalu. Belum ada informasi dari pelaku soal penambahan jumlah korban sebelumnya, korban 1 dan 2 ini yang sudah diakui hanya soal lokasi penguburannya saja di sumur. Sudah ada keterangan yang kita dapatkan dari pelaku ini, namun informasi tersebut kan masih baru, jadi masih dalam tahap pengembangan kami dan masih kami dalami dulu, Mbak. Oke.
Dari keterangan saksi yang diperiksa, kerabat dari pelaku sendiri apa kemudian ada tanda-tanda kejanggalan dari kebiasaan keseharian dari pelaku ini, Pak Kasat? Dari hasil keterangan keluarga pelaku sendiri kami tanyakan tidak ada kejanggalan, dan pelaku sendiri juga sehari-harinya lebih sering di dalam rumah. Jadi jarang dia keluar rumah, berkumpul dengan pemuda setempat itu jarang sekali. Jadi lebih sering melakukan aktivitas di dalam rumah. Tidak ada kejanggalan ya. Melihat dari profiling korban perempuan ketiganya, apakah memang ada hubungan kedekatan begitu, hubungan kedekatan antara pelaku dan juga korban? Ada motif asmara mungkin atau motif ekonomi? Ya tentunya itu masih dalam tahap pengembangan, Mbak, dan masih kami dalami terkait motif apakah ada hubungan pertemanan, asmara dan lain-lain. Masih kami cari fakta-faktanya, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A.A. Regi. Selamat petang, Pak Regi. Selamat petang, terima kasih.